Bismillahirrahmanirrahim. Lemes ini. Kita ngobrol-ngobrol bareng, jangan tegang. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang di luar bisa kumpul ke dalam yuk. Sebelum kita panggil orang-orang hebat ke depan buat ngobrol. Istilahnya kalau zaman sekarang kita podcast aja, nggak usah tegang-tegang. Jadi nanti kita bakal cerita, kata Ustadz Rokim tadi, bagaimana kita harus memahami kesulitan-kesulitan, kita pelajari kesulitan-kesulitan orang-orang terdahulu, orang-orang yang saat ini bisa melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah hal yang istimewa gitu. Nah, insya Allah anak mau memandu ataupun ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman yang anak lihat saat ini menjadi sebuah penggerak bagi teman-temannya. Bagaimana beliau-beliau yang semuanya teman-teman nongkrong saya, dan nanti kita ngobrol bareng. Nah, kita panggil yang pertama Bang Landak. Bang Landak ini beliau adalah ketua magang Majelis Gerakan Anak PAN. Tadinya ketuanya Bang Kerot, tapi Bang Kerot angkat tangan. Kudeta. Nah, beliau juga teman brother Ogo. Berikutnya adalah Bang Jampang. Wah, Bang Jampang bisa ke depan. Bang Jampang ini sahabat brother on the street. Jadi hanya dulu nongkrong bareng sama beliau. Wah, galak banget dulu ini. Sampai sekarang galak. Tapi sekarang beliau udah jadi tukang cumi. Alhamdulillah, masya Allah. Bosnya juga ada di sini. Bawa cumi tadi cumi yang dimakan oleh teman-teman itu dari bosnya, masya Allah kan. Kita doain beliau biar Allah mudahkan segala urusannya. Naikin gajinya Jampang. Gaskeun. Tapi luar biasa daripada tegang kita kan. Anda juga tegang sebenarnya gitu kan. Berikutnya ini orang ini gak mau sebenarnya. Jangan saya tidak kuat. Gitu. Tapi kita Bang Dakir di CS juga jadi partner juga. Jadi beliau teman tongkrongan, teman sekarang jadi teman untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita sambut, panggilkan Bang Dakir. Bang Dakir, kita nggak usah tegang-tegang tuh. Slow. Tuh jaket saya saat ini. Jadi diam. Jadi tadi kan teman-teman udah serius-serius banget gitu kan. Daripada kita ngantuk, ya kopinya udah ada kopi. Belum. Bang Arti ada kopi? Ada, alhamdulillah. Jadi malam hari ini insya Allah kita waktunya berapa lama Bang Icang? Sampai subuh. Pasti. Kita harus tarik nggak kebagian. Tinggal baca kunut doang kita. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol, mungkin mempersingkat waktu aja. Jadi ada beberapa poin yang tadi catatannya ada di Icang ya. Itu langsung sepi kalau ada yang nggak ngomong ya. Bismillah. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi siapa sih orang-orang ini, beliau-beliau ini? Apakah ketua ormas atau tokoh masyarakat kayak gitu kan? Kita bakal ngobrol bareng di sini. Dulu yang galakin saya dia. Oh iya, apa yang mungkin teman-teman ada, wah dia dulu yang malakin saya tuh di Pendawa. Waduh. Pindahin duit buat beli ciu gitu. Ada aja pasti orang kayak gitu. Tapi kita lihat hari ini, ya kan? Orang-orang di depan kita ini kayak Bang Landak nih sebelum saya pang-pangan, beliau ini udah punya band. Nama bandnya itu Palsu Imitasi. Sampai sekarang. Jadi beliau tuh idealis juga. Jadi idealis sama komunitasnya.
buat propaganda yang dia kampanyekan itu melalui lagu-lagu atau lirik-lirik musik yang beliau buat kayak gitu. Nah, assalamualaikum abang-abang ganteng. Yang pertama aneh pengen tanya nih, bukan tanya nih sebenarnya, lebih ke gimana perkenalan. Antum tuh siapa? Background antum tuh siapa? Jadi biar teman-teman tuh dia ngapain sih di depan, siapa dulu gitu. Nah antum bisa kenalin diri antum, terus antum tuh dulunya gimana, nongkrong di mana, aktivitas yang ngapain gitu. Cukup itu aja, gak usah lama-lama ya. Itu kan yang kalian mau? Iya. Yang pertama Bang Dakir langsung ini. Situ dulu deh. Dulu terus ke sini habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan di kita semua di acara yang keren banget lah kalau saya boleh bilang nih. Gagasan dari Ustaz Abdul sama Bang Badoy dan anak-anak nongkrong berfaedah dan komunitas-komunitas lain ini ya, mempersatukan semua komunitas yang pada intinya mengajak kita semua ke arah kebaikan. Yang tadinya belum baik menjadi baik, yang sudah baik ya menjadi semakin baik. Puji syukur, salam serta salam tak lupa kita lipat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, pada para sahabatnya, pada para istrinya, pada para umatnya, sampai kepada kita semua yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Landak dari Bekasi, Bantar Gebang ya. Kalau latar belakang mungkin sama kayak Bang Badoy, kayak teman-teman semua. Nama saya Sinan Sanjaya. Ya, saya dari Bekasi, Bantar Gebang. Dulu pernah nongkrong sama Bang Badoy ini nih. Makanya dulu kalau udah ingat Bang Badoy ini ya, kalau dulu waktu masih hidup di jalan itu, dia kalau pulang nggak enak, ada bis khusus busboy ya, yang warna oranye masuk bakalan ini. Ini sahabat yang susah dilupain ya. Ya begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita sehat, tapi karena ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa dikumpulkan lagi dengan perkara agama ini. Salawat serta salam bagi kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Teddy Sumardi. Panggilan sehari-hari waktu di jalan ya sampai sekarang Jampang Surade. Alhamdulillah, saya teman baiknya Bang Badoy juga dulu sempat satu kontrakan, satu skenan, satu tongkrongan. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi saya dengan beliau dengan keadaan sama-sama insya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana brother, masih semangat gak? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi aneh nih di sini grogi sebenarnya. Ngadepin teman-teman yang begini nih, MC-nya kadang-kadang ngawur. Main tunjuk-tunjuk orang. Ini mau ngobrol apa sebenarnya? Tadi tanya namanya siapa? Namanya siapa? Oh, dari mana? Bang. Oh. Bismillah, perkenalkan nama saya Dakir.
dari Cibinong. Panjangannya apa itu? Panjangannya Dakir. dadak mikir. Berarti kudu apa-apa harus ngedadak nih, bukan tahu bulat aja. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini, ngumpul bareng, ngaji bareng, ngopi bareng. Semoga Allah ridho dengan kegiatan kita. Semoga Allah kita bisa dibikin hujah besok ini. Gue pernah ngaji bareng nih besok. Kalau gue di neraka besok panggil lo ya. Mana Dakir ya? Belum bayar baju. Alhamdulillah juga terima kasih untuk Ustadz Abdullah, Ustadz Rokim, Ustadz Eko udah jauh-jauh dari Bekasi, Masya Allah. Mungkin itu saja sih dari saya. Dari mana? Dari mana? Dari sini sih. Asli saya dari Cilacap. Alhamdulillah. Jadi Bang Jampang temannya lagi di jalan ya? Mau ini dulu? Alasan enggak? Diwakilkan nama Bang Ican. Jadi ada temannya Bang Jampang yang tadi lagi di perjalanan dari Sukabumi, Masya Allah. Kita doain Allah mudahkan beliau sampai sini dengerin Bang Jampang ngomong kayak gitu. Karena pasti kan pengen denger Bang Jampang ngomong. Alhamdulillah tadi teman-teman coba aneh mau tes dulu. Yang pojok siapa namanya? Siapa namanya? Yang tengah? Yang sini? Jadi pilih yang mana? Enggak. Jadi ya beliau kayak Bang Landak, Bang Jampang, Bang Dakir. Nah, kalau Bang Landak ini dari Bantar Gebang, Bang Jampang dari Sukabumi, Bang Dakir aslinya dari Cilacap. Nah, aktivitas mereka berbeda sekarang. Jadi kalau kayak Bang Landak aktivitasnya di daerahnya kayak gitu. Bang Jampang di tempatnya dan Bang Dakir di Cibinong. Nah, tadi kita udah dengar, jadi beliau sebenarnya gak jauh-jauh beda dari teman-teman semua, kita tuh sama gitu. Makanya dipaksain biar santai aja. Jadi pertanyaan berikutnya, jadi aneh ngelihat antum-antum ini kan sekarang kok nggak kayak dulu gitu. Pasti ada aja orang lihat antum. Apa alasan antum? Apa yang membuat diri antum itu berubah? Kondisinya seperti apa gitu? Kok tiba-tiba apakah antum naik pesawat terbang terus jatuh tapi masih dikasih kehidupan gitu? Atau antum overdosis terus masih hidup sehingga antum tobat gitu? Gimana prosesnya gitu? Orang kan kadang nggak tahu kan, tahu wih dia mah hebat udah sholat subuh mulu di masjid gitu, tapi nggak tahu prosesnya kayak gimana. Bisa jadi ibroh gitu kan, tadi yang kata Ustadz Rokim bilang, jika kita mempelajari kesulitan seseorang, kita mungkin bisa waspada dengan kesulitan itu dan tidak gampang menyerah terhadap kesulitan tersebut. Nah, makanya kita dengerin cerita beliau-beliau ini biar apa? Biar kita bisa waspada menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi, sehingga kita bisa berdiri tegak di antara keistiqomahan itu sendiri. Masya Allah. Iya nggak? Iya lah. Jadi kita langsung dengerin yang pertama dari Bang Landang. Alasan apa? Apa yang membuat antum itu berubah? Kondisinya seperti apa? Antum ceritain. Tafadhol Bang Landang. Poin-poinnya titik awal hijrah kayak gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gimana tadi? Berubah gimana? Poin-poin antum yang membuat antum berubah itu apa sih? Terus kesulitannya apa? Oh, untuk awal mungkin kita begini ya, kita sadar kita manusia mengalami beberapa fase dari anak kecil kan sampai dewasa sampai tumbuh menjadi seorang ayah gitu kan. Di fase-fase itu ya berarti manusia kita tahu di ujungnya pasti mati ya, karena kita sadar ke situ ya. Dulu kita pikir kegiatan kita di jalan ya hidup gini-gini aja gitu.
Lalu di jalan udah sering terpikir pas kita tidur di pinggir jalan atau di pom bensin di mana gitu. Setiap ajan subuh kita bangun, lihat orang-orang tuh pada sholat subuh ya. Kita kapan begitu? Kalau kita orang Islam ya pada waktu itu, KTP-nya Islam, KTP Islam gitu. Iya, sampai di situ ya kita mikir ini kita makhluk hidup manusia, pasti ada akhirnya, ada ujungnya. Nah, di situ kematian itu yang kita khawatirkan itu ya nanti di balik kematian itu, karena kita meyakini walaupun dulu cuma Islam KTP, kita yakin ada surga dan neraka. Nah dari situ baru kita mulai mikir. Udah gitu pas gitu saya punya anak juga ya. Kita lihat nih anak lahir, tumbuh gede, bisa ngomong, bisa manggil aja. Kayaknya ajaib banget. Ya karunia Allah gitu. Nah di situ juga mikir sampai ini gimana cara kita membesarkannya, mendidiknya. Sementara kita masih gini-gini aja, nggak ada ilmu buat nanti mendidik dia. Nggak mungkin kita mau anak kita jadi seperti kita pada saat itu. Pasti kita pengennya anak kita lebih baik. Nah, dari situ kita mikir bagaimana cara mendidik anak kita dan bagaimana cara kita nanti setelah mati itu pasti di hisab itu kita dapat tiket di tangan kanan ya. Ibaratnya lolos dari neraka ya, masuknya ke surga, maunya kayak begitu. Karena umat Islam ya motivasi tertingginya pasti itu. Nah dari situ baru kita mulai berpikir, terus berpikir ya, memperbaiki diri maksudnya kita kemana nih carinya, awalnya dari mana gitu. Karena pada saat itu kan ada teman-teman yang udah hijrah duluan kan, baru duluan kan, Bang Dodo hijrah, terus ada teman juga si Santa hijrah, kebetulan mereka deket juga tuh. Kira kita cacat, gimana sih lu ngaji di mana gitu kan, nanya-nanya gitu. Ketemu lah sama dia, baru mulai awal ngaji beberapa bulan tuh pas ini COVID kan. COVID aneh beberapa bulan off dulu karena waktu itu pertama ngaji tuh di perumahan tidak, di rumah tidak, jadi nggak bisa masuk. Akhirnya berhenti dulu. Nah pas aktif lagi saya pas di bagian awal pas Bang Badoy sama Ustadz Abdul datang. Nah di situ kita mulai ngaji lagi ya, ngaji lagi terus ya karena di situ komunitas ya teman-teman yang dulu pernah di jalan dan suasananya ya asik karena berkomunitas itu. Makanya pentingnya orang hijrah itu harus punya komunitas supaya kuat lah ibaratnya. Ada yang mengingatkan. Nah, kalau diibaratkan seperti gerombolan domba nih, dengan domba yang sendirian pasti gampang diterkam serigala tuh yang sendiri aja. Makanya pentingnya buat yang hijrah ya itu punya komunitas lah, bergerombol kita seperti domba yang bergerombol itu nggak mudah diterkam serigala. Kaitannya dengan dulu kita ngepan ya, ada juga ternyata dulu kita teriak-teriak nih anti kapitalisme apa segala macam ya. Udah kita nggak sadar juga pola kita, perilaku kita masih sekularisme. Pas ngaji itu kita paham ya. Oh ternyata gue dulu teriak-teriak anti kapitalisme. Ternyata kita masih di ruang lingkup itu. Dari situ kita paham ya. Sekarang intinya ya makanya kita nggak apa-apa dari depan ini semangatnya kita terus kita bawa. Cuma tetap punya rem yang namanya hukum syara, 5 hukum syara ini. Jadi kita mana tahu yang haram, yang wajib, yang sunnah, mubah, makruh, remnya itu. Dari di komunitas ya tetap jalan. Cuma kita remnya itu aja. Kalau menurut saya gitu. Makanya sampai sekarang kalau bikin lagu, walaupun yang teman-teman band dulu udah pernah jalan, sendirian pun jadi. Iya. Jadi karena memang itu udah apa ya, perlawanan dengan kapitalis itu memang udah dari dulu udah kita ada, cuma kita lebih jelas aja pas sudah ngaji ini kita paham. Oh iya yang begini nih kapitalis. Makanya mudah-mudahan kita semua jadi apapun kita ya, mau jadi anak pang lagi, mau jadi pedagang, mau jadi ojol atau apapun yang tetap yang ideologi Islam, yang penting itu. Dan jangan mau kita mengadopsi ideologi lain selain Islam. Yang penting itu. Dulu juga sebenarnya kalau kita pikir kita mentingin umat, cuman secara segi sosial aja. Contohnya kayak kita ada korban bencana, apa nih galang dana kan?
kolektifan nih buat sumbangan ini gitu. Udah memikirkan ke situ. Cuma kita landasannya ya karena itu al ilmu qabla amal, beramal tanpa berilmu kan waktu itu ya mungkin gak ada nilainya kalau dari segi pahala, coba ada nilainya dari apa ya, segi sosial aja, karena kita nggak paham ilmunya. Ya sampai sekarang kita pun malah dengan ngaji ini kita lebih besar, mementingkan umat itu lebih besar. Maksudnya lebih menyeluruh. Kalau dulu kan cuma kepentingan cuma sampai di situ. Kalau sekarang kita udah mikir generasi. Makanya kita buat setelah ngaji ini kita memperbaiki individu ya buat kita sendiri, terus sampai berkelompok, berjamaah. Ya berharap nanti kan sampai bernegara pun kita dengan satu perasaan yang sama, satu pemikiran dan tujuan yang sama, dan satu aturan yang sama. Itu harapan kita. Makanya cita-cita itu juga. Dan di saat nanti kita mati pun kita berharap ya dapat kita pegang di tangan kanan itu. Nah, itu motivasi terbesar saya tetap berjalan di komunitas ini. Ya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bang Landak nih menemukan jalan yang benar itu ketika melalui proses berpikir. Kalau teman-teman bayangin ketika dulu kalau nggak salah Salman Al Farisi ya, ketika dia cari agama yang benar. Jadi beliau nih emang idealis. Anak kenal Bang Landak nih idealis orangnya. Selalu resah ketika ada isu-isu yang terjadi, dia luapkan pemuasan keresahannya itu melalui lagu. Gitu. Jadi ketika beliau ngaji, beliau baru sadar ketika ternyata sesuatu yang kemarin tuh keliru. Ternyata ketika gua teriak-teriak begitu, itu gua teriak-teriak tentang kekeliruan. Tidak akan membangkitkan, gitu kan? Tidak akan merubah keburukan menjadi kebaikan. Tapi ketika beliau ngaji, alhamdulillah, jadi beliau bisa mampu menemukan kebenaran itu sendiri, gitu. Nah, terus kita ke berikutnya Bang Jampang. Tadi pertanyaannya masih sama. Alasan utama antum apa ketika antum itu bisa berubah? Kondisinya seperti apa? Poin-poinnya aja. Titik awal antum berubah kayak gimana gitu? Apakah ada pengalaman spiritual atau apa gitu? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerita ceritaannya pas memutuskan untuk berhijrah, yaitu pertama alhamdulillah Allah telah memberikan aneh hidayah ya. Karena kata Sayyidina Bilal, seandainya ini hidayah milik Rasulullah, maka orang seperti saya ini tidak akan kebahagiaan. Karena ini mutlak milik Allah. Jadi siapa saja bisa dapat hidayah, termasuk kita semua di sini. Jadi mungkin ini hidayah Allah kasih kepada aneh melalui melalui istri. Karena istri aneh mungkin lebih dulu lah berhijrah dari Bang Aneh. Kemudian karena mungkin dia sayang sama aneh, sayang sama anak-anak, ketika lihat suaminya masih begini, mungkin berkat doa-doa istri saya, tangisan istri saya, ketika sholatnya, tahajudnya, ya Allah ijabah, alhamdulillah. Allah kasih aneh hidayah sampai saat ini, alhamdulillah Allah kekalkan. Terus istri saya sering sekali ketika aneh masih ugal-ugalan dulu, sering tiap pulang ke rumah atau malam-malam atau lagi waktu senggang lah ngobrol sama keluarga, dia selipkan dakwahnya. Saya sering diceramahin lah, dikasih tahu. Ada 3 perkara yang mungkin kita bisa lewatinya, mungkin kita akan sukses dunia dan akhirat. Apaan gitu saya? Kita dikenali dulu, misalnya siapa yang menciptakan kita ini? Oh, ini udah perkara iman ini saya. Mungkin emang benar ketika saya belum mengenal agama, belum
Nah, yang namanya keyakinan itu saya sekedar hanya tahu saja. Tapi ketika saya tahu nih iman nih, ternyata iman ini lebih penting dari apapun. Dari makan, minum lebih penting, dari istri, dari pekerjaan iman lebih penting, dari apapun pekerjaan kita ini lebih penting. Bahkan iman ini lebih penting dari nyawa kita sendiri. Bayangkan. Ketika itu saya pikir lagi, benar juga ya. Tapi yang paling parah ini kata saya, ketika kita meninggal ini tidak bawa iman. Ini yang paling sadis. Kemana kita mati? Ketika saya dulu kan saya pikirnya udah yang mati aja, udah kubur udah selesai. Ya belum ngaji, belum tahu, belum. Udah selesai, wah sampai debat-debat. Ya udah sih, amal lu buat lu, amal gua buat gua, mati gua dulu, begitulah bahasanya dulu di rumah tangga ya belum ini. Terus dia ngomong lagi. Nah, yang kedua katanya apa? Katanya, kita ini diciptakan ini buat apa? Katanya. Kalau gua mau buat senang-senang itu sekali, udah selesai beres masalah. Ya Allah, udah waktu tidak enggak katanya. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW sekarang ini, manusia diciptakan di dalam Al-Quran sudah jelas, tidakkah kuciptakan jin manusianya untuk beribadah kepada Allah. Terus saya pikir lagi, juga ya. Ya Allah, dari situ saya mulai merenung, ya. Tapi ada rasa pengen berubah, tapi ada rasa malu sama lingkungan, malu sama tetangga, apalagi harus pergi ke masjid, waduh anti dulu. Apalagi harus pakai baju begini, wah disarakin bisa jadi. Akhirnya harus apa dulu nih saya belajar, mulai belajar nih dari teman-teman komunitas juga. Ketika itu setelah saya tahu ini manusia yang diciptakan buat apa, ini untuk beribadah kepada Allah dan berbuat amal baik. Saya mau berbuat amal baik masih malu-malu, mau sholat juga masih begitu, apalagi pergi masjid. Mau apa? Kata saya, udah dong aja katanya. Orang Allah nangis apa ngobrol ya katanya. Karena senjata umat muslim itu doa. Waduh, canggih juga, cuma doa doang dikabul. Udah saya coba doa ya sebisanya lah. Tapi alhamdulillah ketika itu saya pengen, ya Allah saya pengen nggak malu pergi ke masjid, pengen ngaji, pengen berpun dari ikro, dari apapun saya mau. Terus yang lebih parahnya itu saya malu sama anak-anak saya. Saya udah lumayan lah ngajinya, saya mah tuh apa orang-orang udah ya ini apa, aduh ke mama lu aja dah, ambil bikin kopi keluar udah ngindar biasa ngeles dari anak itu. Mikir saya malu juga ya, nggak bisa ini kalau anak. Mungkin istilah Allah kasih jalan ketika saya pengen beribadah, kemudian tidak tahu harus dari mana awal saya beribadah. Terus ketika itu mungkin Allah datangkan orang baik lah kepada saya. Datangkan orang baik kepada saya ketika saya di tongkrongan lah. Mungkin saya terbukanya dari orang tablik, orang jamaah tablik. Ketika saya di tongkrongan, mereka lemah lembut bawa saya, sehingga saya bawa ke masjid. Kemudian ketika di masjid, aduh orang-orang liatin, saya namanya udah lagi setengah error lah, cewek kaya. Ya mungkin dengan setiap waktu, terus alhamdulillah ketika saya belajar itikaf di masjid, intinya saya pengen nguatin mental saya. Ketika ada panggilan azan, saya ingat, wah azan nih, mana kita harus lari nih.
masa ke pasar ke masjid kan. Masjid nih, karena tempat yang paling disukai Allah adalah masjidnya. Saya belajar di situ, belajar 3 hari, ketika menginap. Alhamdulillah ketika pulang ada jazbah, ada kekuatan dalam diri saya. Ketika dengar adzan ada rasa takut, sehingga ada pergerakan dalam hati berontak. Wah ada nih, sehingga gerak ke masjid. Di situ pertama ke masjid udah pakai gamis ya. Dulu saya di kampung nih orang yang dilupakan, sebenarnya nggak dianggap lah. Dianggap ada undangan, ada apa, nggak pernah ada undangan, Masya Allah. Tapi ketika Masya Allah ya, ketika kita mengenal agama, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, maka Allah yakin, jelas. Maka setiap yang membantu agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Benar itu. Ketika saya mulai memperbaiki diri saya dengan sholat saya, alhamdulillah ketika itu mulailah tetangga saya mulai, maksudnya dulunya yang nggak nerima lah saya, paling seminggu doang begitu, terus juga soyangan lagi. Ketika saya menunjukin keistiqomahannya, itu yang beratnya itu istiqomah. Dan saya berusaha menunjukin istiqomah terus sampai alhamdulillah sekarang jamaah-jamaah di masjid saya, ustaz-ustaznya terus tetangga sebelah, alhamdulillah mereka welcome pada saya. Ketika ada pengajian saya diundang, nikmat. Saya ngobrol sama ustaz-ustaz yang di rumah. Ada hajatan juga sekarang alhamdulillah diundang terus, mungkin nggak punya duit juga. Cekor mulu. Diundang mulu, alhamdulillah. Itu barokah. Ketika kita berkumpul sama orang soleh ada aja barokah. Terus yang paling dulu istri saya sering ditanya kepada saya, yang saya ketika ini setelah itu saya teringat pertanyaan istri saya yang ketiga ini, ketika kita mati kita mau kemana itu. Dan dulu kan saya pikirannya udah mati udah selesai, padahal kematian ini adalah awal dari kehidupan kita yang selamanya. Bahkan mungkin nggak terhitung di sini sehari, di sana 1000 tahun. Bayangkan, makanya berat sekali kalau kita pikir, waduh, kita ya kena puntung rokok sampai aduk-adukan, aduh, soalnya aduh bingung. Ini saya di situ takut. Mungkin kata Bang Har tadi, inspirasinya tentang kematian ya kita hidup mau apa lagi, menunggu mati kan. Mungkinlah kita di situ saya pikir ya udahlah, saya ambil keputusan buat hijrah totalitas. Kenapa? Karena kata Pak Blur dulu, kalau belum maksiat aja dulu totalitas ya Pak. Masa mau dia setengah-setengah? Emang di sana mah nggak ada setengah-setengah katanya, ya Pak ya? Nggak ada setengah-setengah, bilangnya cuma 2, neraka surga. Kita nih, udah nggak mabuk nggak ini itu, tapi nggak sholat. Kagak ini kagak itu. Gue mau tengah-tengah aja. Nggak ada, hanya pilihannya 2, neraka apa surga. Itu aja. Sekarang kita mulai tahu kita ini mau kemana, yang arah mana. Makanya ketika saya keluar 3 hari boleh 40 hari, saya sering doa, ya Allah matikan saya dalam ketaatan. Nggak ada lagi, karena saya gereja ini aku suka luar biasa. 3 tahun lah saya kenal agama dari 2021 ya, awal Januari mulai hijrah sampai sekarang. Nggak mudah ternyata. Jatuh lagi, wah kok gini lagi sih, apa nih yang salah nih, apa-apanya yang ternyata sholatnya harus perbaiki lagi sholatnya. Terus begitu lagi, jatuh lagi, nggak mau terlena. Yang udah dulu begini udah ada fondasi lah, ada rasa ketakutan. Insya Allah kalau kita udah ngerasa ada ketakutan nih, ketika kita dengar adzan kita belum
belum sholat terus ketinggalan, tapi tetap belum sholat nih, mau apa juga di jalan belum sholat nih, nyari masjidnya apa. Dari situ kali ya, kalau bangkitkan lagi masih ada rasa takut diri saya. Tapi kalau dulu kan kita dengan abang udah apaan sih, udah cuek, nggak ada rasa takut, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada kesan. Tapi sekarang udah ada kesan ketika dengan adzan, ada rasa takut. Maka Allah gerakan lagi, alhamdulillah sampai sekarang Allah gerakan lagi saya, Allah angkat lagi, meskipun kemarin-kemarin jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Yang penting kita mau berusaha. Yang lalu ya biarlah berlalu, mungkin kita song-song masa depan yang lebih cerah lagi, yaitu buat bagaimana kita bisa istiqomah, itu saja. Yang beratnya kan istiqomah ya. Kalau sekedar hijrah mah ya, dari Bogor ke Sukabumi hijrah itu. Yang beratnya itu. Sahabat. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perubahan dari kalau perubahannya ada, Bang Jampang nih ada peran istri tercinta yang membuat beliau hatinya jadi semakin lembut dan sebagainya. Nah yang terakhir nih Bang Dakir, gak usah lama-lama tuh, Ustaz Eko nungguin. Lewat aja ya. Nunggu 2 hari. Apa sih? Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan aneh untuk berubah ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alam wassalam. Teman-teman magang kloter 3 nih baru datang. Masya Allah. Yo masuk. Ya lanjut Bang Dakir. Set. Kus. Minta teks antum. Alasan saya untuk berubah ya satu, pengen masuk surga. Masya Allah. Karena orang kafir pun nggak mau masuk neraka. Untuk yang kedua, pengen jadi orang soleh. Oh soleh. Pengen jadi orang soleh untuk nyelamatin orang tua nih. Biar orang tuanya nantinya besoknya, kan kita nggak tahu nasib orang yang udah mati mau lagi di mana, lagi diapain, dikasih kopi nggak ya, di kuburan gitu, dikasih pijitan nggak, kan kita nggak ada yang tahu. Salah satunya yaitu kepengen masuk surga, kepengen jadi orang soleh. Alhamdulillah Allah temukan saya dengan Bang Budi, Bang Jampang, Bang Landak dan guru-guru Ustadz Abdullah, Ustadz Abu Gaitsa, Ustadz Eko. Terima kasih sudah membimbing saya. Untuk teman-teman komunitas, terima kasih sudah selalu kompak dalam hal kebaikan. Semoga Allah ridho dalam perbuatan kita. Amin. Mungkin itu sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatan kalau orang berilmu tuh ngomongnya yang bertele-tele, poin-poinnya aja. Jadi masya Allah ya. Pokoknya 3 orang ini orang-orang hebat. Cuma sebenarnya masih banyak yang pengen aneh obrolin ke beliau-beliau ini, cuman kita terbatas sama waktu. Nah, semoga ntar Allah mudahkan kita untuk diberikan waktu lagi untuk kumpul bareng, buat sharing bareng. Jadi kalau teman-teman yang masih kentang sama informasi ataupun pengalaman beliau, bisa japri-japriin aja beliau. Nanti di bawah ini ya Bang ya. Jadi ntar kalau habis kita ngopi-ngopi santai bisa ngobrol langsung. Nah, berhubung waktu sudah semakin larut malam, nah informasi buat teman-teman itu ada tenda, beberapa tenda buat teman-teman magang dan teman-teman yang lain bisa dibuat buat apa? Ditempati buat nongkrong atau buat istirahat. Nanti kalau misalkan udah kajian nanti jangan sekarang. Nah, untuk closing statement dari tuan-tuan semua, masya Allah. Jadi closing statement buat teman-teman semua, apa yang dari antum semua, biar tetap istiqomah. Tafadhal dari Bang Landa. Untuk terus istiqomah ya, utamanya kita mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan ya, dari dulu dari kita balik sampai
sebelum sekarang ini, sebelum ngaji itu udah pasti kelakuannya maksiat semuanya. Makanya ya biar Allah ridho gitu mengampuni dosa kita. Nggak cukup hanya jadi orang soleh, kita harus menjadi orang muslim yang mengajak kepada kebaikan. Makanya jangan pernah menyerah ya, ngajak teman-teman buat ke arah kebaikan. Yang belum ngaji, ajakin ngaji teman-teman dimanapun itu. Apalagi kalau ketemu teman-teman kita yang masih di jalan apa gimana itu kan pemahaman mereka belum paham sebenarnya. Nanti mungkin ya setelah kita ajak ngobrol itu bisa. Itu untuk equality juga kalau dipanggil ya. Equality kita masuk mau baik sendiri gitu. Makanya itu nggak cukup jadi orang soleh, harus menjadi orang yang muslim ya. Dan selalu mengingat kepada kematian. Selalu itu pelajaran yang terbaik. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement. Untuk menjaga istiqomahan, Anda pribadi sih pernah ya, bukan pengalaman sering ketika futur aneh kasih saran aja ketika kita pengen istiqomah. Satu, jangan jauhin orang-orang baik, jangan jauhin orang-orang soleh, karena itu semangat kita, karena mereka yang bisa membuat semangat dalam diri kita ini membara lagi, insyaallah. Apalagi nih Masih nanya. pada lemas. Apa lagi? Terakhir. Terakhir nih. Iya, terakhir. Oke, terakhir. Ini udah didapat Ustaz Ekon. Boleh start ya? Boleh. Untuk jaga istiqomah ya, kalau tips aneh mah gaulnya sama yang orang Islam, jangan sama orang yang non Islam. Kalau iya istilahnya bergaullah sama orang-orang soleh. Kalau kita bergaulnya sama sumpamanya sama orang kafir nih, yang satunya kafir lagi minum tuak, kita ada di sini, minum loh, enggak ah, minum loh, kagak, minum loh, cobain aja dikit, terus. Nah, kalau untuk ngejarin istiqomah kan begitu, harus bergaul dengan orang-orang soleh biar kita ketularan solehnya. Mungkin itu aja sih. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi ya sebenarnya sama kayak aneh sama teman-teman, masih kurang sebenarnya ngobrol berhubung waktu sudah semakin malam, dan nanti juga kita akan bangun buat qiyamul lail berjamaah. Jadi sesi sharing malam hari ini ya kita sudahi. Semoga apa yang kita obrolin menjadi obrolan-obrolan yang memberikan dampak positif buat teman-teman, buat anak sendiri khususnya gitu, sehingga menjadi pemicu untuk semakin taat kepada Allah, untuk semakin beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya keimanan. Amin ya rabbal alamin. Anda minta maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian, mohon ridhonya karena Anda juga masih banyak belajar, yaitu terima kasih kepada guru-guru yang sudah senantiasa memberikan pengorbanan dari waktu, waktu, ilmu, serta bahkan jiwa, harta, dan semuanya. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan sebaik-baik balasan untuk beliau-beliau semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.